Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Permatasari dari kelas PAI 3D Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Curug. Baiklah, saya telah membuat video pembelajaran mengenai ibadah sholat. Kita langsung saja ke pengertian sholat. Pengertian sholat. Sholat merupakan kata serapan dalam bahasa Arab yaitu sholah. Kata ini merupakan turunan dari kata yusolli sholatan. Secara bahasa, kata sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sebagai doa. Secara istilah, sholat diartikan oleh para ulama sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Gerakan takbir perlu didahului dengan niat dan memiliki persyaratan tertentu sebelum dilaksanakan. Abu Hanifah menambahkan makna sholat ini dengan memberikan ciri umum gerakannya, yaitu berdiri, ruku, dan sujud. Selanjutnya, dalil tentang sholat. Di sini ada beberapa dalil-dalil yang saya ambil dari Al-Quran dan hadis, tetapi masih banyak lagi Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang sholat. Oke. Yang pertama yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 43, yang mana dalilnya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arakin. Yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian pada surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian ada hadis dari hadis riwayat Imam Bukhari yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 dasar, yaitu memberi kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya, adapun syarat-syarat dalam sholat. Sebelum kita melakukan sholat, terdapat syarat wajib dan syarat sah sebelum melakukan sholat. Yang pertama yaitu syarat wajib sholat. Yang pertama, kita harus beragama Islam, berakal, balik, dan suci dari hadas dan nifas. Kemudian, adapun syarat sah dari sholat. Yang pertama, mengetahui waktu masuk sholat. Suci dari hadas besar dan hadas kecil, menutup aurat, menghadap kiblat, niat, tertib dan muamalat dalam setiap perbuatan, meninggalkan percakapan dan perbuatan yang tidak berkaitan dengan sholat. Kemudian, tidak makan dan minum. Oke, selanjutnya yaitu rukun sholat. Adapun rukun sholat dalam sholat, yang pertama yaitu kita harus niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, jika tidak mampu boleh duduk atau berbaring. Kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, lalu rukuk dan tumakninah, kemudian bangun dari rukuk dan iktidal, kemudian tumakninah, kemudian sujud dan tumakninah, duduk di antara dua sujud dan tumakninah, duduk untuk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi dan salam. Selanjutnya yaitu hukum meninggalkan sholat. Bagaimana sih hukum seseorang meninggalkan sholat? Terdapat pada surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5, yang mana fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Adapun hukum-hukum seseorang jika meninggalkan sholat. Yang pertama, sengaja meninggalkan sholat dan menentang kewajiban sholat, dia termasuk orang yang kafir dan atau murtad. Kemudian, sengaja meninggalkan sholat tetapi masih mengakui kewajiban sholat tersebut, ia termasuk dalam kafir amali. Kemudian, meninggalkan sholat dengan tidak sengaja, maka ia harus dan wajib menunaikan sholat yang tidak sengaja terlupa tersebut. Kemudian, orang yang meninggalkan sholat karena malas,
sibuk menenggelamkan diri di dalam soal-soal keduniaan, tunduk kepada hawa nafsu dan bisikan setan. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, orang yang seperti itu adalah fasik. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, orang seperti itu adalah kafir marik atau keluar dari agama Islam. Hikmah disyariatkannya sholat. Terdapat banyak sekali hikmah dari sholat, namun di sini saya hanya mengambil di dalam Al-Quran saja. Yang pertama yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terdapat pada surat Al-Ankabut ayat 45, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua yaitu melatih menjadi pribadi yang tangguh. Terdapat pada surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 23, yang mana artinya, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia menjadi kikir, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Kemudian ada juga beberapa. Yang pertama yaitu mendidik menjadi pribadi disiplin, meninggikan derajat seorang muslim, membersihkan kesalahan dari dosa, melatih hidup secara tertib dan teratur, mengajarkan sifat rendah hati, dan meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Pembagian sholat. Sholat terbagi menjadi dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Yang pertama yaitu sholat fardu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu zuhur itu ialah tatkala condong matahari ke sebelah barat sampai bayang-bayang orang sama dengan tingginya sebelum datang waktu asar. Dan waktu asar selama belum kuning matahari, dan waktu maghrib sebelum hilang awan merah setelah terbenam matahari, dan waktu sholat isya hingga tengah malam, dan waktu sholat subuh dari terbit fajar hingga sebelum terbit matahari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, sholat-sholat fardu itu ada 5 waktu. Yang pertama yaitu sholat zuhur. Disebut zuhur karena sholat itu terlihat nyata pada pertengahan hari. Awal waktunya sejak matahari condong ke barat dari tengah-tengah langit. Dan akhir waktu zuhur ialah ketika bayang-bayang suatu benda sepadan bendanya atau sama dengan bendanya. Bukan bayang-bayang ketika matahari tergelincir ke barat. Yang kedua yaitu sholat asar. Disebut asar karena sholat asar waktunya hampir dekat dengan waktu matahari tenggelam. Awal waktunya ialah bayang-bayang bertambah panjang melebihi panjang bendanya. Waktu asar terbagi menjadi 5 waktu, yaitu waktu fadilah atau waktu utama, waktu ikhtiar, waktu jawaz yang tidak makruh, dan waktunya haram. Yang ketiga yaitu sholat maghrib. Disebut demikian karena sholat tersebut dikerjakan pada waktu maghrib tenggelam atau sesudah matahari tenggelam. Waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam syafar yang merah atau cahaya merah di kaki langit sebelah barat. Yang keempat yaitu sholat isya. Kata isya dengan huruf ain berbaris kasroh adalah nama untuk permulaan gelapnya malam. Awal waktunya sejak lenyapnya awan atau mega merah. Waktu isya terdiri menjadi dua, yaitu waktu ikhtiar dan waktu jawaz. Yang kelima yaitu sholat subuh. Menurut arti bahasa, permulaan siang. Waktunya dari terbit fajar sampai terbit matahari. Selanjutnya pembagian sholat yang kedua yaitu sholat sunnah. Terdapat banyak sekali macam-macam sholat sunnah. Di sini ada beberapa yang dapat saya paparkan. Yang pertama itu sholat tahajud.
yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya atau pada sepertiga malam. Rakaatnya minimal 2. Yang kedua yaitu sholat witir, yaitu sholat sunnah malam hari yang jumlah rakaatnya ganjil, yaitu 1, 3, 5, dan seterusnya. Sholat witir merupakan sholat malam hari yang dilakukan paling akhir atau menutup sholat-sholat malam hari. Yang ketiga yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut dengan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Yang keempat yaitu sholat istikharah, yaitu sholat 2 rakaat yang dilakukan apabila ragu-ragu untuk menentukan pilihan agar diberi petunjuk dalam menentukan pilihan. Yang kelima yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu sholat sunnah 2 rakaat pada hari raya dengan cara berjamaah. Sholat Idul Fitri dilakukan pada 1 Syawal dan Idul Adha pada 10 Zulhijjah bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Kemudian yang keenam yaitu sholat gerhana, yaitu sholat 2 rakaat yang dilakukan pada saat gerhana matahari atau bulan dengan cara berjamaah. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan pada saat memasuki masjid sebagai penghormatan terhadap kemuliaan masjid. Yang kedelapan, sholat sunnah syukrul wudu, yaitu sholat sunnah 2 rakaat setelah selesai melakukan wudu. Yang kesembilan, sholat istiqoh, yaitu sholat sunnah 2 rakaat secara berjamaah untuk memohon agar Allah menurunkan hujan. Yang kesepuluh, sholat duha, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan pada saat matahari naik. Yang kesebelas, sholat tarawih, yaitu sholat sunnah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan secara berjamaah. Yang terakhir yaitu sholat jenazah, yaitu menyolatkan mayat seorang muslim sebelum dimakamkan. Oke, terakhir terima kasih kepada yang sudah menonton dan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.